Assalamualaikum, hello friend, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini guys, yang mau kulihat di sebuah video berjudul Brunei Darussalam akan pakai bahasa Indonesia, bagaimana nasib bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Nah, itu judul videonya ya. Kok bisa sih Brunei memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia? Kira-kira kenapa? Alasannya apa sih gitu? Oke, sebelum kita play ini video, buat kamu yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga kamu semuanya panjang umur, berrezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita play dulu video kali ini. Let's go. Nah, itu Brunei Darussalam ya. Iconic. Emang ya, akhir-akhir ini kan emang bahasa Indonesia ini lagi populer banget semenjak bahasa Indonesia ini diresmikan menjadi bahasa ke-10 UNESCO. Jadi banyak banget di luar sana kampus-kampus gitu ya yang mempelajari bahasa Indonesia guys. Jadi gak heran kalau di negara tetangga pun menggunakan bahasa Indonesia. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan informasi menarik seputar dunia. Oke. Kali ini, kami akan membahas tentang sebuah berita yang cukup menghebohkan, yaitu Brunei Darussalam akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Brunei negara? Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia dan Laut Tiongkok Selatan. Iya, betul ya. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi dan penduduk sekitar 460.000 jiwa. Brunei Darussalam dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, yang membuatnya menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Wow. Brunei Darussalam memiliki sistem pemerintahan monarki absolut dengan sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Sultan yang saat ini berkuasa adalah Sultan Hasan al-Bolkiah yang telah memerintah sejak tahun 1967. Sultan Brunei memiliki kekuasaan penuh atas segala aspek kehidupan di negara ini, termasuk dalam bidang hukum, agama, pendidikan, dan budaya. Salah satu ciri khas dari Brunei Darussalam adalah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan bahasa sehari-hari. Bahasa Melayu adalah bahasa yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang juga digunakan oleh negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Betul. Bahasa Melayu memiliki banyak dialek dan varian yang menunjukkan perbedaan sejarah, budaya, dan pengaruh asing. Namun, baru-baru ini, Sultan Brunei mengumumkan sebuah kebijakan yang mengejutkan, yaitu akan mengganti bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Wah, bahaya nah. Kebijakan ini adalah untuk mempererat hubungan dengan Indonesia, yang merupakan negara terbesar dan terkuat di kawasan Asia Tenggara. Sultan Brunei berharap dengan menggunakan bahasa Indonesia, Brunei Darussalam dapat meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya dengan semoga ya, Indonesia, amin. serta Doakan yang terbaik buat Brunei dan Indonesia ya. Rakyatnya. Kebijakan ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Brunei Darussalam maupun dunia internasional. Sebagian besar masyarakat Brunei Darussalam merasa keberatan dengan kebijakan ini karena mereka merasa kehilangan identitas dan warisan budaya mereka yang terkait dengan bahasa Melayu. Mereka juga khawatir akan kesulitan beradaptasi dengan bahasa Indonesia yang memiliki perbedaan kosakata, tata bahasa, dan ejaan dengan bahasa Melayu. Di sisi lain, sebagian masyarakat Brunei Darussalam menyambut baik kebijakan ini karena mereka melihat peluang dan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan bahasa Indonesia. Mereka berpendapat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang lebih modern, maju, dan berkembang yang dapat membuka pintu bagi Brunei Darussalam untuk berinteraksi dengan dunia luar. Mereka juga beranggapan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang lebih mudah dipelajari dan dipahami karena memiliki kesamaan dengan bahasa Melayu. Sementara itu, dunia internasional juga memberikan tanggapan yang bermacam-macam terhadap kebijakan ini. Beberapa negara, terutama Indonesia, menyatakan dukungan dan apresiasi atas keputusan Sultan Brunei.
karena mereka menganggapnya sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa yang penting dan berpengaruh di Terima kawasan. kasih Brunei. Beberapa negara lain, terutama Malaysia dan Singapura, menyatakan kekhawatiran dan kekecewaan atas keputusan Sultan Brunei karena mereka menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan dan pengabaian terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa yang bersejarah dan bersaudara. Wah, Brunei banyak juga ya. Darussalam akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Silakan tulis komentar Anda di bawah ini. Kalau setuju Dan nggak jangan setuju sih lupa kita kan untuk warga, like, aku kan share, warga dan Indonesia ya, subscribe ya channel kami. mendukung lah. Terima Nah, kasih tapi telah kalau bisa menonton, sih dan ya sampai jangan jumpa di menghilangkan video berikutnya. budaya sendiri gitu. Sama kayak Indonesia. Di Indonesia pun ada di nggak semua ya. Pokoknya ada di Indonesia itu yang menggunakan bahasa Melayu, bahkan ada juga yang menggunakan bahasa Melayu itu dalam kehidupan sehari-hari guys, kayak di Kepulauan Riau gitu ya, menggunakan bahasa Melayu gitu. Nah teman-teman, itu dia videonya. Nah kalau menurut teman-teman gimana nih, mendukung nggak keputusan Sultan Brunei Darussalam ini guys, yang mengganti bahasa negaranya kayak bahasa Indonesia? Setuju nggak, mendukung nggak? Kalau aku sih ya mendukung aja sih, mendukung aja, cuman ya bahasa Melayunya jangan dihilangkan gitu, karena itu kan ya identitas ya, identitas negaranya Melayu. Indonesia kan memang ada Melayu juga, cuman kan emang bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional karena Indonesia itu ya negaranya menjemuk banyak banget ras, bahasa daerah yang kaya banget, saking keanekaragaman banyak Indonesia ya, makanya di Indonesia itu bahasa nasionalnya bahasa Indonesia gitu ya. Tapi ada di beberapa tempat itu yang masih kalau ngomong sehari-hari itu ya menggunakan bahasa Melayu gitu, jadi kayak rumpun Melayu pun adalah di Indonesia gitu. Ada juga di Indonesia itu yang bahasa itu yang dari awal udah bahasa Indonesia itu kan udah bahasa nasional di Indonesia. Itu aja sih, mendukung banget ya, tapi bahasa Melayunya jangan dihilangkan juga gitu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.